Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Semoga sehat, sukses, dan bahagia selalu. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Kamiluddin, di tutorial Microsoft Office Excel. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas seputar rumus lookup atau rumus pembacaan tabel bantu. Rumus lookup atau rumus pembacaan tabel bantu sebenarnya ini bisa dikatakan sebagai alternatif. Selain menggunakan rumus if, kita bisa menggunakan rumus lookup. Jadi if sama lookup untuk pernyataannya bisa dikatakan sama. Perbedaannya itu kalau if tidak perlu menggunakan tabel bantu, tapi kalau lookup harus menggunakan tabel bantu. Nah, untuk susunan rumusnya memang kalau misal bisa dikatakan lebih singkat, ya lebih singkat rumus lookup. Nah, untuk pembuatan tabel bantu nanti berdasarkan dari data yang akan kita cari. Misal, kita akan mencari gaji pokok, tunjangan, dan bonus. Nah, kebetulan di sini kan untuk tabel bantunya sudah dibuat. Mencari gaji pokok yaitu pernyataannya berdasarkan golongan. Maksudnya pernyataannya berdasarkan golongan adalah untuk menentukan jawaban gaji pokok itu berdasarkan golongan 2A, 2B, 2C gitu. Nah, maka di sini terbuatlah tabel bantu. Nah, tabel bantu di sini ada dua jenis. Tabel bantu berdasarkan isi data. Jika isi datanya ke bawah, contoh tabel yang gaji pokok ini isi datanya kan ke bawah. Golongan, ada 2A, ada 2B, ada 2C, isinya ke bawah. Atau disebut dengan tabel vertikal. Jika tabel vertikal, maka nanti rumusnya VLOOKUP. Nah, sebaliknya, jika tabel ke samping atau horizontal, ini contoh yang untuk tunjangan dan bonus untuk menentukan ini, isi datanya itu ke samping. Jika isi data ke samping, maka disebut horizontal, atau penggunaan rumus lookup-nya adalah rumus HLOOKUP. Oke, untuk materi seperti itu, langsung saja kita ke praktek. Nah, untuk prakteknya, kita langsung menentukan gaji pokok, tapi sebelumnya nih saya kasih tahu teman-teman jangan lupa untuk mengasih nama tabel bantunya. Dengan cara di blok semua, seperti ini misal untuk yang tabel bantu gaji pokok, klik kanan, kemudian pilih define name atau name range, cara memberikan namanya. Nah, kemudian tinggal dikasih nama apa? Saya kasih nama A misalnya. Atau sebelumnya sudah kasih nama A sih, saya kasih nama AA gitu aja. Nah, untuk yang ini, klik kanan define name, saya kasih nama BB. Nah, sambil ingat-ingat untuk jenis gaji pokok tabel bantunya nanti ini, tabel bantunya namanya AA. Kalau yang ini, tunjangan dan bonus menggunakan tabel bantu yang ini, nama tabel bantunya BB. Langsung saja saya jelaskan ke rumus lookup. Nah, untuk rumus lookup boleh juga langsung diketikkan di sini atau bisa juga menggunakan insert function. Saya coba yang pakai insert function dulu. Nah, kalau kita menggunakan rumus insert function, kalau misal di sini belum ada rumus VLOOKUP, maka harus mengetikkan dulu VLOOKUP. Tinggal di go. Nah, nanti di sini sudah ada. Terus kemudian kita klik OK. Nah, nanti secara otomatis kalau kita menggunakan rumus lookup sudah dibagi-bagi. Kalau menggunakan insert function yang di sini. Nah, lookup value-nya sendiri, lookup value itu apa? Nah, saya jelaskan lookup value nih. Lookup value bisa dikatakan sama dengan logical test. Yaitu yang menyatakan jawaban. Siapa sih yang menyatakan jawaban? Siapa sih yang menyatakan gaji pokok? Nah, gitu. Atau pernyataan, gitu. Gaji pokok pernyataannya adalah golongan. Maka kita klik golongan. Nah, untuk lookup value di sini cukup golongan saja. Nah, golongan, ingat, golongan bukan dari tabel bantu, tapi dari tabel utama. Kenapa kok bukan dari tabel bantu? Karena kita sudah mengerjakan, sebenarnya kita mengartikan ini di tabel utama. Kita sudah mengerjakan di sini, maka untuk pernyataannya juga ngambil berdasarkan ini. Seperti itu ya untuk lookup value.
Bisa disebut pernyataan, bisa disebut syarat, bisa disebut soal yang bisa menentukan jawaban seperti itu. Nah, kalau tabel array ini tabel bantu. Tadi tabel bantunya kan AA. Terus kemudian call index number. Nah, call index number ini adalah urutan kolom di tabel bantu, urutan jawaban kolom di tabel bantu. Jawabannya kan di sini gaji pokok. Ini kita sebenarnya mau ngambil ini. Nah, karena golongan tadi kita jadikan sebagai lookup value meskipun dari sini ini sama ini harus sama, tidak boleh tidak sama. Karena kalau tidak sama nanti hasilnya pasti pagar NA atau N pagar A seperti itu ya. Nah, jadi kalau tidak sama di spasi saja atau apalagi di jenis karakternya, ya spasi aja juga di situ menjadikan tidak sama gitu kan. Jadi intinya harus sama. Di sini ada spasi 2A, di sini juga ada spasi. Di sini tidak ada spasi, di sini juga harus tidak ada spasi. Seperti itu. Nah, untuk kalau index number-nya yang dijadikan sebagai lookup value ini harus berada di urutan pertama. Berarti golongan ini urutan pertama, gaji pokok urutan kedua. Langsung masukkan angka 2. Nah, selanjutnya rank lookup. Rank lookup ini jenis tabel bantu. Jenis tabel bantu itu jenisnya apa? Jika data teks, maka menggunakan 0 atau false. Jika data value di tabel bantu semuanya value, semuanya angka semua, maka menggunakan true. Nah, di sini saya pakai 0 saja. Kalau sudah, tinggal di OK saja. Nah, maka langsung muncul hasilnya. Ini untuk gaji pokok. Nah, untuk selanjutnya, saya langsung menentukan tunjangan. Tunjangan kita menggunakan rumus, mohon maaf, rumusnya di sini tabel bantunya ke samping. Berarti H lookup. Langsung ketik di sini juga boleh. HL, kemudian di tab lookup value. Nah, lookup value-nya ini atau pernyataan yang menyatakan 10%. Siapa? Siapa jawab yang menyatakan 10%? Atau syaratnya apa? Biar dapat 10%. Syaratnya apa biar dapat 5%? Syarat dapat 10% adalah status nikah. Maka status ini yang dijadikan sebagai lookup value. Kemudian koma, tabel array BB tab, kemudian koma. Nah, di sini menentukan raw index number. Bedanya rumus VLOOKUP dan HLOOKUP adalah di sini. Raw index number dan call index number. Jawabannya kalau HLOOKUP itu berdasarkan baris ke berapa? Karena letak filenya di baris. Itu. Tunjangan berada di fil kedua, baris kedua. Koma. Di sini sama pilih false. Kemudian nah, kita kalikan dengan gaji pokok karena biar isinya tidak dalam bentuk persen atau desimal. Tinggal kita tarik ke bawah. Terus kemudian bonus. Bonus menggunakan rumus HLOOKUP juga. Value-nya sama berdasarkan status. Kemudian nama tabel bantunya, terus call index-nya 1, 2, 3. Raw index number-nya baris ketiga. Pilih false juga. Nah, seperti ini saja, teman. Ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk menentukan jumlah. Bisa menggunakan rumus shortcut ALT sama dengan. Tekan ALT, klik sama dengan. Untuk menjumlahkan yang di atasnya. Kalau terendah, pakainya sama dengan min. Nah, kalau tertinggi pakainya sama dengan max. Tinggal di blok saja yang mana mau dijumlahkan. Kalau rata-rata sama dengan average. Di blok saja. Nah, kalau sudah, untuk sampingnya tinggal kita drag saja. Sudah selesai semua untuk menentukan rumus lookup seperti ini saja. Nah, jadi kuncinya adalah di sini. Untuk menentukan rumus VLOOKUP, kuncinya adalah pahami di bagian lookup value, kemudian tabel array nama tabel bantu, call index number urutan kolom di tabel bantu, data yang sebagai jawaban itu urutan keberapa, gitu.
Otomatis yang dijadikan sebagai lookup value itu harus menjadi di urutan pertama dan harus diblok di urutan pertama. Gitu. Terus kemudian 0 ini adalah jenis tabel waktunya. Seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya saja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga dibagikan ke teman-teman Anda. Semoga bisa membantu Anda dan juga teman-teman Anda. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.